Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilia Dini Salsabila dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi, ingin menjelaskan tentang landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 5 landasan, yaitu landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah, dan landasan teknologi. Asas-asas pendidikan terdiri dari 3 asas, yaitu Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan terakhir asas kemandirian dalam belajar. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus, tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Pendidikan diselenggarakan berlandaskan filsafat hidup serta berlandaskan sosial kultural setiap masyarakat, termasuk di Indonesia. Kajian ketiga landasan itu, yaitu filosofi, sosiologis, dan kultural, membekali setiap tenaga kependidikan dengan wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. Sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kukuh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat pendidikan di Indonesia tidak memihak salah satu kutub pendapat tersebut, akan tetapi mengutamakan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara aspek pelestarian nilai-nilai luhur sosial, kebudayaan, dan aspek pengembangan agar tetap jaya. Hal itu semakin penting apabila diingat bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah menyebabkan datangnya pengaruh kebudayaan dari luar semakin deras. Sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kukuh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat pendidikan di Indonesia tidak memihak salah satu kutub pendapat tersebut, akan tetapi mengutamakan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara aspek pelestarian nilai-nilai luhur sosial, kebudayaan, dan aspek pengembangan agar tetap jaya. Hal itu semakin penting apabila diingat bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah menyebabkan datangnya pengaruh kebudayaan dari luar semakin deras.
Pendidikan sebagai wujud dari kelebihan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi ketunggal ikaan. Dengan demikian, kurikulum memutakhirkan kemahiran lokal, yaitu mengukir, melukis, menenun, menganyam, dan sebagainya, sehingga sesuai dengan kemajuan zaman dan serentak dengan itu membuka peluang tersedianya lapangan kerja bagi peserta didik yang bersangkutan. Umpama bidang kerajinan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya, dengan pendidikan yakni strategi disposisional, strategi behavioral, dan strategi fenomenologis humanistik. Kita masuk ke dalam asas-asas pendidikan. Yang pertama ialah asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud. Pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa, didirikan 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem among dari perguruan itu. Asas ataupun semboyan Tutwuri Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu mendapat tanggapan positif dari Dr. Handes R.M.P. Sosrokartono atau filsuf dan melengkapinya, yakni Ingarso Sung Tulada dan Ing Madya Mangun Karso, Raika Joni et al. 1988. Wawasan kependidikan guru. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni Ingarso Sung Tulada, atau artinya jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Dan terakhir, Tutwuri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. Kita masuk ke asas yang kedua, yaitu menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengaruh kepada pembentukan, pembauran, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah penyadaran diri atau self-fulfillment setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang memungkinkan terjadi, termasuk yang formal dan yang informal. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kita kembali kepada yang terakhir, yaitu asas pendidikan yang terakhir. Baik asas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa yang mandiri, termasuk mandiri dalam karakter, dalam belajar, dalam kegiatan belajar mengajar sendiri. Memungkinkan dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan.
Terdapat beberapa strategi belajar mengajar dan atau kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja.